Oke teman-teman, hari ini kita akan coba bahas mengenai fungsi statistik ya. Beberapa fungsi, tidak semua, beberapa fungsi yang berkaitan dengan data angka. Dimana pada video saya sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai apa itu data angka, data label, tanggal maupun jam ya. Jadi ini saya akan bahas mengenai beberapa function atau fungsinya Excel yang berkaitan dengan data angka. Di hadapan Anda sudah saya buat ya, sudah ada data di hadapan Anda itu, di mana data penjualan dari beberapa cabang dan beberapa tahun. Nah, di mana data-data seperti ini jelas kita akan masukkan secara manual ya, data-data seperti itu. Masukannya jelas ketik manual sendiri. Tapi untuk mengetahui berapa totalnya, rata-ratanya dan seterusnya, kita akan menggunakan function atau rumusnya fungsinya si Excel. Nah, langsung aja Anda lihat di sini. Kita konsentrasi di tabel yang atas. Nah, kita lihat di situ. Di sebelah kanan itu ada kolom total jual. Artinya adalah total penjualan per kota. Jadi harus tahu. Kita konsentrasi ke yang tabel di atas ini. Di sini adalah menampilkan total penjualan per kota. Anda lihat di sini ada beberapa kota atau beberapa wilayah cabang. Bisa Anda bayangkan seandainya di situ ada 1000 cabang. Tidak mungkin kita akan hitung satu persatu manual. Kalau gitu ya ngapain belajar Excel? Gunakan aja kalkulator. Nah, kenapa kita belajar Excel? Tujuannya adalah untuk menyingkat waktu. Berapapun jumlah cabangnya tidak ada masalah. 1000 cabang, 1 juta cabang lah, berapapun cabangnya tidak ada masalah. Kenapa? Karena rumusnya hanya akan saya buat satu, lalu saya copy ke beberapa cabang yang lainnya dan harus benar semua. Gitu loh. Itulah Excel ya. Bagi contoh seperti ini. Dari contoh ini maka saya akan meletakkan rumus di atas ya. Ini hanya sampel aja. Bisa di bawah, bisa di tengah. Tapi ya kita normal-normal aja ya. Jadi rumus akan saya taruh di atas karena lebih mudah. Saya kasih warna kuning biar Anda tahu. Nah, rumus saya letakkan di situ. Function untuk menampilkan total penjualan saya letakkan di situ. Nanti saya copy ke bawah. Nah, oke ya. Oh iya, sebelumnya lupa. Data-data ini merupakan data angka. Nah, lihat data angka yang saya format. Jadi munculnya titik sebagai pemisah ribuan itu karena format, bukan saya ketik sendiri. Kemudian minus. Ini saya menggunakan tanda minus ya. Saya menggunakan tanda minus artinya adalah di sini tidak terjadi penjualan. Bukannya penjualannya 0, bukan. Kalau 0 berarti kan tidak berhasil menjual, gagal. Tapi di sini katakanlah tidak beroperasi ya. Jadi cabang di sini tidak beroperasi. Ya, maka di situ sekali lagi biar Anda paham semuanya, ini saya kasih tanda minus biasa. Ya minus biasa ini. Enter gitu ya. Oke, udah paham ya. Nah, sekarang untuk mengetahui berapakah total penjualan per masing-masing cabang, maka letakkan kursornya, letakkan sel pointernya di sini, masukkan functionnya. Untuk function mengetahui total menggunakan function sum. Di menu home ini ada. Letakkan sel pointer di kuning-kuning ini, lalu klik auto sum. Anda klik yang pojok kanan, yang sebelah kanan ini, karena ada opsinya, ada pilihannya. Anda pilih sum. Bisa? Lalu lanjutkan dengan menyorot area mana yang kita sum, area mana yang ditotal. Saya sorot dari sini sampai sini. Nah, seperti itu. Lalu di enter. Selesai. Lalu di copy, selesai ya. Nah, bisa jadi ini rumusnya, functionnya ini Anda masukkan sendiri. Saya delete. Anda lihat, sama dengan sum kurung buka, boleh, tidak ada masalah. Tidak harus Anda kemudian ngeklik di sini, nggak ada masalah. Diketik sendiri boleh, ya. Kurung buka, lalu gimana? Disorot. Yang mau disum ring mana? Yang mau disum mulai mana sampai mana? Contoh, ini kan adalah total penjualan untuk Kota Madiun. Maka saya sorot mulai C4 sampai H4, gitu ya. Dan saya akhiri dengan kurung tutup, enter. Hasilnya maka akan tampil. Selanjutnya rumus ini harus di copy ke bawah supaya semua cabang kelihatan muncul berapakah total penjualannya. Saya copy, Anda lihat. Masih ingat mengcopy ya? Saya taruh di sini, kemudian saya arahkan ke sini mouse pointernya, lalu saya drag ke bawah, maka akan muncul nilainya. Dijamin benar. Jangan menggunakan tambah ya. Kalau Anda menggunakan tambah itu sangat beresiko. Maksudnya gimana ya? Gini misalkan, sama dengan ini ditambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini.
Ya kalau cuma 6 tahun ini nggak apa-apa. Nah, kalau misalkan ini sudah berdiri 20 tahun, 25 tahun, Anda pakai plus terus kan ya capek. Belum lagi kalau tak enter ternyata hasilnya seperti ini. Kenapa? Karena Anda berusaha menambahkan angka dengan yang bukan angka. Ini kan minus gitu loh. Tapi kalau pakai sum, dia cerdas sekali. Jadi Anda pakai sum gini ya, Anda lihat saya sum kurung buka, dia cerdas. Yang angka di total, yang bukan angka diabaikan sama sum, enter. Cuma gitu aja, enaknya sum seperti itu. Ya, nah selesai. Di sini muncul total penjualan tapi per kota, per cabang. Nah, kemudian kita konsentrasi pindah ke bawah. Ini. Nah, ini kan juga total. Ya sama dengan tadi, maksudnya sama. Bedanya hanya dari posisi, maka saya bisa memberi sebuah arti bahwasanya kalau totalnya di sini itu total per kota, per cabang, per wilayah. Nah, kalau totalnya di bawah ini itu total per tahun kan? Di sini maka total tahun 98 untuk seluruh cabang gitu loh. Fungsinya ya sama, nanti di sini letak rumusnya. Nah, itu. Terus juga ke kanan. Pun demikian dengan rata-rata terbesar sampai jumlah transaksi. Sama, letak rumusnya di situ lalu dikopi ke samping kanan. Gitu ya. Nah, yang total dulu Anda lihat. Ini total per tahun. Sama dengan yang tadi. Yang penting yang di blok mana Anda harus bedakan. Sama dengan sum kurung buka. Yang di blok yang mana ini? Otomatis yang tahun 98. Saya kurung tutup. Itu total untuk tahun 98. Nah, Anda boleh ngerjakan rata-rata dulu, sini terkecil, kemudian baru di copy bareng boleh. Atau udah tak kopikan dulu aja ini karena belum yakin saya misalkan. Boleh dikopikan aja, seret sampai ke kanan. Dan yang paling kanan itu adalah total keseluruhan. Jadi seluruh transaksi mulai 98 sampai 2003, mulai Madiun sampai Bojonegoro itu totalnya adalah 28.000 gitu ya. Nah, sekarang rata-rata adalah untuk menampilkan nilai dari per tahun ya. Jadi yang di sini ini adalah untuk per tahun 98. Ini rata-ratanya berapa? Pernah terjual 5.000 di Madiun, 4,5 di Ponorogo, di Pacitan nggak ada, dan seterusnya. Nah, kalau rata-rata itu nilai penjualan tahun 98 berapa? Jadi di sini adalah rata-rata per tahun. Sama caranya. Anda boleh pakai ini, namanya average. Boleh diketik langsung, silakan. Apabila Anda lihat average tulisannya. Kurung buka, Anda sorot. Kurung tutup. Selesai. Itulah rata-ratanya. Saya copy sekarang. Kayak tadi persis saya copy. Nah, itu rata-ratanya. Tahun 98, 99 dan seterusnya. Nah, Anda perhatikan. Tolong perhatikan yang tahun 99. Saya cari data yang sedikit ya. Saya sengaja cari data yang sedikit, saya mau menjelaskan masalah average. Di sini tahun 99 rata-ratanya adalah 375. Anda lihat, apabila ini ya, makanya saya bilang tidak ada transaksi itu. Tidak ada transaksi maksudnya gimana? Ada dua, bisa jadi satu, tidak berhasil menjual, gitu loh. Yang kedua, memang sedang tutup pabriknya, tokonya. Jadi beda cerita itu. Anda lihat ya, pengaruhnya ke sini. Tidak berhasil menjual, berarti kan nol. Anda lihat ya, Anda lihat sekali lagi. Lihatan pada average, merubah loh dia. Loh, kok minus ya? Tadi kan nol. Hati-hati. Koma style itu, hati-hati, koma style itu akan menampilkan 0 dengan tanda minus. Aslinya saya ngetiknya 0, tapi ditampilkan dengan tanda minus. Jadi ini secara tampilan minus, tapi sebenarnya ini adalah angka 0. Hati-hati. Dan itu pengaruh ya. Jadi 0 atau tidak ada transaksi itu berbeda. Kalau Anda ngetiknya minus, ini ya, nah ini Anda lihat rata-ratanya berapa? 375. Ini asumsinya minus adalah tokonya nggak beroperasi. Jadi toko nggak beroperasi kok, nggak ada biaya operasional kok, nggak beroperasi, itu minus. Beda kalau tokonya beroperasi tapi tidak berhasil menjual, itu 0 gitu loh. Itu 0, jadi tolong dibedakan itu. Tokonya beroperasi tapi tidak berhasil menjual satupun, maka dia nilainya adalah 0, tidak berhasil. Nah, ini berbeda, Anda lihat itu ya. Anda lihat aja sekali lagi. Ketika saya buat 0,
coba saya format angka dulu aja biar Anda tahu ya. Kita format aja angka. Maaf. Nah, untuk desimalnya nggak usah ada lah. Ketika kondisi data seperti ini, maka average itu ya, average itu begini detailnya. Average yang di average kan ring sini sampai sini. Maka rumusnya average itu adalah 0 tambah 0 ini, 0 tambah 0 tambah 300 tambah 0 tambah 450 tambah 0 dibagi 6 sama dia. Paham ya? Tapi kalau ini minus, apa rumusnya average itu? Rumusnya adalah 300 ditambah 450 dibagi 2. Itu bedanya. Jadi pengaruh sekali loh ya. Anda menempatkan 0 atau minus itu beda loh ya. Jadi kalau 0 itu kan nggak berhasil menjual, nggak ada penjualan, nggak berhasil. Kalau minus emang pabriknya tutup ya minus, nggak mungkin ada penjualan gitu loh. Jadi tolong itu dibedakan. Meletakkan 0 ataukah minus. Karena itu pengaruh ketika Anda mencari nilai rata-rata. Ya teman-teman sekalian, tolong hati-hati di situ. Ya saya kembalikan datanya. Saya kembalikan seperti yang tadi. Oke sudah. Jadi itulah average ya. Jadi hati-hati dengan menempatkan 0 atau tanda minus. Nah sekarang nyari nilai terbesar. Tahun 98 penjualan terbesarnya berapa? 5.000 ini. Iya kalau cuma data segini gampang Anda melihat dengan mata telanjang. Nah kalau seandainya datanya ada 1.000, ada 1 juta, 100.000 data, Anda akan kesulitan lah mencari data dengan nilai penjualan tertinggi. Tapi jangan lupa kita punya function di Excel ini yang bernama max ya. Fungsinya untuk menampilkan nilai tertinggi. Max kurung buka, saya sorot. Ingat untuk data tahun 98 saja ini yang saya masukkan di rumus ini, saya kurung tutup, enter. Penjualan tertinggi adalah 5.000. Lalu saya copy ke sana. Nah itu ya. Nih. Dan di paling kanan ya, dari total ini, total tertinggi ada pada 6.100. Kalau penjualan terkecil, kalau max tertinggi, kalau terkecil adalah min ya, min. Menampilkan nilai terkecil, menampilkan nilai terkecil. Saya copy aja lagi. Penjualan terkecil nilainya adalah 3.700. Kemudian jumlah transaksi. Jumlah transaksi atau banyaknya transaksi. Anda lihat. Tahun 98 ada 5 kali terjadi transaksi, gitu ya. Jadi tahun 98 ini ada 5 data penjualan, 99 ada 2 data penjualan, 2000 ada 4 data penjualan, itu maksudnya ya. Maksudnya jumlah transaksi adalah itu, judulnya aja saya pakai jumlah transaksi. Jadi ada berapa data penjualan? Pakai apa fungsinya itu? Itu pakai count. Pakai count sekali lagi. Anda lihat, saya sorot. Kurung tutup. Hasilnya adalah 5. Ya, sekali lagi ya. Hasilnya adalah 5. Sekarang lagi seperti halnya average tadi. Tolong amati tahun 99. Amati tahun 99. Berapa kali terjadi transaksi? 2. Cuman 2 kali. Tapi apa yang terjadi kalau ini tak bikin 0? Lihat ya, yang tengah-tengah ini tak bikin 0. Berapa kali terjadi transaksi? 3. Kita lihat. Kenapa? Karena dia 0. Saya kembalikan ya, saya batalkan. Oke. Lalu apa terjemahan count secara teori itu? Count itu untuk menampilkan jumlah data angka, menampilkan banyaknya data angka, tidak peduli angkanya berapa. 0 itu kan ya angka. Makanya ketika tahun 99 tak bikin yang tengah ini, Ngawi tak bikin 0, Anda lihat hasilnya menjadi 3. Kayak lagi ya, count itu adalah untuk menampilkan banyaknya data angka, untuk menampilkan banyaknya data angka dalam suatu ring. Ada berapa data angka termasuk 0, itulah count. Yang bukan angka ya tidak dihitung. Yang bukan angka tidak dihitung, huruf lah, tanda minus lah, itu ya. Jadi count itu untuk menampilkan banyaknya data angka. Tahun 98, Anda lihat ada 5 buah data angka. Kalau secara praktek saya ngomongnya ada 5 data penjualan, gitu ya. Tapi secara teori count, sekali lagi secara teori count ada 5 buah data angka. Ini Anda lihat bukan angka, tanda minus, maka tidak dianggap sebagai data. Makanya hasilnya adalah seperti ini. Itulah function dari count. Menampilkan banyaknya data angka. Yang bukan angka tidak dianggap data, tidak dihitung. Ya.
Contoh seperti itu. Nah, kemudian kaun itu punya teman sejawat. Dia punya saudara kembar ya. Kaun itu ini secara teori ini namanya kaunta. Nah, ini saya taruh di bawahnya sini aja lah. Bagaimana kalau kaun ini rumusnya tak ganti dengan kaunta? Apa yang terjadi? Kaun A. Saya blok datanya sama dengan kaun tadi. Cuma hasilnya seperti apa? Beda ternyata. Kok beda ya? Lah terus semua 6 nanti ini. Kok bisa? Kita lihat. Kalau kaun itu menghitung banyaknya data angka saja. Kalau kaunta semua data akan dihitung selama itu ada. Data apa? Angka, label, tanggal, jam, dihitung semua. Lah terus untuk kaunta apa yang tidak dianggap data? Hanya ketika selnya kosong saja. Contoh tahun 98 kita lihat ini kan 6 kan? Karena apa? Ini dianggap data. Apapun itu dianggap data sama kaunta. Hanya sel kosong yang tidak dianggap data. Anda lihat ini saya hapus, delete. Maka 5. Sekali lagi, itu bedanya kaun sama kaunta. Kalau kaun menampilkan banyaknya data angka, kalau kaunta menampilkan banyaknya data semua jenis. Baik itu angka, label, tanggal maupun jam. Hanya sel kosong yang tidak dianggap data oleh kaunta. Oke teman-teman sekalian ya, paham ya? Saya hapus, itu bedanya. Ya. Berikutnya adalah gini, saya punya kasus bahwasanya perusahaan ini punya target penjualan. Target penjualan perusahaan ini adalah 2000. Ya, saya kasih ini, lihat. Target penjualan perusahaan adalah 2000. Jadi kalau seandainya nanti ada yang terjual 1900, nggak target berarti. Target perusahaan adalah 2000. Ya maksudnya 2000 ke atas lah. Terjual 3000 ya target, ya kan? Secara teori kan gitu. Terjual 2100 ya target. Terkecil adalah 2000. Sekali lagi, target penjualan perusahaan adalah 2000. Sekarang saya tanya, ingat 2000 ya, saya tulis di situ biar enak, biar jelas. Sejak 98 sampai 2003, mulai Madiun sampai Bojonegoro, berapa kali target terpenuhi? Kita hitung manual. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali target terpenuhi. Ya, 5 kali. Ingat ya, 5 kali. Bukan masalah nominalnya berapa. Nominal sebagai syarat. Ingat syaratnya di sini. Saya ingin mengetahui berapa kalikah target terpenuhi. Berapa targetnya? 2000. Oh, 5 kali. Iya, datanya sedikit. Nah, kalau datanya banyak, tidak mungkin toh kita ngitung manual. Terus pakai apa? Ingat tadi, untuk mengetahui berapa banyak itu pakai count. Kalau count banyaknya data angka, kalau kaunta banyaknya data semua jenis. Untuk mengetahui berapa banyak data menggunakan count. Di sini pun pakai count, tapi yang kita cari banyaknya data yang memenuhi target, ada syaratnya, ada kriterianya. Berarti pakai count if. Kalau count aja, maka sekali lagi tanpa syarat ya. Count untuk menampilkan banyaknya data angka tanpa syarat. Nah, di sini karena ada syarat yang angka yang memenuhi target. Berapa banyak data yang memenuhi target, maka menggunakan if. Count if, langsung gabung. Lalu disorot di sini. Datanya disorot. Semua otomatis kan saya bilangnya nggak per tahun ya, maaf nih, sorry. Jadi dari tak ulangi ya, mulai 98 sampai 2003 semua data ya, semua wilayah. Berapa kali target terpenuhi? Maka saya blok semuanya, sekali lagi, tak blok semuanya. Nah, itu. Lalu saya pisahkan dengan titik koma. Nah, ini Anda harus tahu. Kalau language komputer saya Indonesia, ini pasti koma. Sorry, ini pasti titik koma. Kalau regional di komputer language komputer saya adalah Indonesia, maka dipisahkan dengan titik koma. Kalau English atau USA pasti koma, pasti itu, mungkin enggak? Berhubung di sini Indonesia maka titik koma, gitu ya. Untuk memisahkan dengan isian berikutnya. Isian pertama adalah ringnya, isian kedua adalah kriterianya. Kriterianya apa? Diapit oleh tanda petik 2.
petik 2, isian kriterianya apa, petik tutup, selesai. Jadi begitu ya. Nah, isiannya ini apa kriterianya? Kriterianya adalah, ingat, di sini saya ingin mengetahui, saya ingin menampilkan berapa kali target penjualan terpenuhi. Ya. Berapa targetnya? 2000. Hati-hati tulisnya. Nggak gini dong. Kalau gitu maka nanti yang terjual 3000 nggak target berarti malahan. Ingat, target penjualan adalah 2000. Ya artinya cabang yang menjual 2000 ke atas gitu ya. Penulisannya adalah begini, lebih besar sama dengan 2000. Jadi sekali lagi penulisannya adalah begitu, lebih besar sama dengan 2000. Penjualan 2000 ke atas, ya target penjualan adalah 2000. Maka untuk mengetahui berapa kali target terpenuhi, fungsinya seperti itu, enter. Maka 5 kali, bener kan ya? 5 kali target penjualan terpenuhi, ya. Dari 5 kali itu, 5 kali target penjualan terpenuhi. Dari 5 kali itu nilainya kalau di total berapa? Maka menggunakan sum if. Ya, tak terus sebelahnya aja ya, sebelahnya ya. Jadi di sini saya pengen mengetahui total nilai yang targetnya terpenuhi. Dari 5 target, ini tak hapus saja, biar nggak rancu. Dari 5 target yang memenuhi syarat, ya 5 target yang terpenuhi itu, total nilainya di total berapa? Maka pakai sum, ada if-nya, gitu loh ya, if-nya. Tak sorot sum if semua data sama dengan tadi. Kemudian titik koma syaratnya apa? Di sini saya akan mentotal transaksi yang memenuhi target. Yang memenuhi target. Akhirnya apa tadi? Besar sama dengan 2000. Kayak gitu aja. Jadi 5 kali transaksi yang targetnya terpenuhi itu kalau di total nilainya menghasilkan angka 18.400 seperti itu. Udah ya. Nah, sekarang lawannya, target, lawannya nggak target. Ingat-ingat ya, target, lawannya kan nggak target. Oke ya. Tadi kalimatnya bahwa target penjualan adalah 2000. Seandainya ditanya sebaliknya, ini anggap tidak ada ya, ini anggap tidak ada. Saya delete misalkan, anggap tidak ada. Target penjualan adalah 2000. Yang ditanyakan adalah yang tidak target berapa kali. Nah, gitu ya. Diulangi ya. Target penjualan adalah 2000. Yang nggak target berapa kali? Maka sama dengan tadi toh, pakai count if ya. Lalu saya sorot, masih sama. Dalam meletakkan kriteria yang harus hati-hati. Harus hati-hati. Target penjualan adalah 2000. 2000 target ya. Maka yang tidak target adalah penjualan di bawah 2000. Hati-hati. Ini loh yang banyak yang nggak paham itu. Angka ini tanda itu loh. Target penjualan 2000. Berarti yang nggak target kan di bawah 2000. Target penjualan 2000. Maka mulai penjualan 2000 ke atas itu target terpenuhi. Yang nggak target ya di bawah 2000 itu nulisnya. Anda lihat ini. 15 kali target tidak terpenuhi. Dari 15 kali itu berapa total nilainya? Sama sum if. Ya, sum if. Kemudian hati-hati tadi itu di sini saya ingin menampilkan total nilai dari penjualan yang tidak terpenuhi targetnya kurang dari 2000. Itu aja, simpel kan? Ternyata totalnya adalah 9600. Oke ya, teman-teman sekalian. Jadi tolong dibedakan. Ini saya ulangi lagi, tadi saya hapus ya. Di sini tadi adalah berapa kali target terpenuhi. Oh, count if ya. Nah, ini bahwasanya target itu adalah 2000 target penjualannya, lebih besar sama dengan 2000. Jadi kalau Anda amati sebenarnya di sini ada suatu kebiasaan, ada habitnya ya. Anda lihat sum if. Ini yang tadi ya, totalnya tadi, total penjualan yang terpenuhi targetnya. Anda lihat di sini tandanya itu loh. Jadi ketika tadi ada kalimat, ada keterangan bahwa target penjualan adalah 2000. Maka berapa kali target terpenuhi? Saya pakai lebih besar sama dengan 2000. Lawannya adalah tidak target. Lawannya adalah nggak target. Maka lawannya ini lebih besar sama dengan 2000. Lawannya adalah kurang dari 2000. Nggak ada sama dengannya. Pasti itu. Mutlak benar. Tidak ada yang lebih benar, tidak ada yang agak benar, tidak ada. Jadi lawannya, keterangan lawannya ini
lebih besar sama dengan 2000, lawannya adalah kurang dari 2000. Jadi kalau ini untuk mengetahui yang target, maka yang kurang dari 2000 untuk mengetahui yang tidak target. Oke, gitu ya. Penjelasan mengenai beberapa fungsi-fungsi statistik atau fungsi-fungsi yang berkaitan dengan data angka. Ya teman-teman sekalian, saya rasa cukup untuk materi hari ini. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.